Awal mula baterai, dari eksperimen sederhana hingga sumber energi modern 5. Hari ini, baterai ada hampir di mana-mana. Di dalam smartphone, laptop, jam tangan, kamera, mobil listrik, bahkan berbagai perangkat yang kita gunakan setiap hari. Kita hanya perlu mengisi daya, kemudian baterai bisa digunakan kembali. Namun kalau kita kembali lebih dari 200 tahun ke belakang, dunia belum memiliki baterai seperti yang kita kenal sekarang. Belum ada baterai lithium-ion. Belum ada power bank. Belum ada charger cepat. Bahkan konsep baterai modern masih sangat baru. Perjalanan baterai dimulai dari sebuah eksperimen sederhana. Pada tahun 1800, ilmuwan Italia Alessandro Volta memperkenalkan sebuah perangkat yang dikenal sebagai voltaic pile. Perangkat ini dibuat dari susunan beberapa logam yang dipisahkan oleh material yang mengandung elektrolit. Hasilnya sangat penting. Untuk pertama kalinya, manusia memiliki sumber arus listrik yang dapat dihasilkan secara terus-menerus melalui reaksi kimia. Penemuan ini menjadi salah satu titik awal sejarah baterai. Sebelumnya, manusia memang sudah mengetahui fenomena listrik. Namun listrik yang dihasilkan seringkali hanya berupa pelepasan sesaat. Volta menunjukkan bahwa reaksi kimia dapat digunakan untuk menghasilkan aliran listrik secara berkelanjutan. Bayangkan betapa pentingnya penemuan tersebut pada zamannya. Sebuah perangkat sederhana bisa menghasilkan listrik tanpa harus menunggu fenomena alam seperti petir. Para ilmuwan kemudian dapat melakukan eksperimen listrik dengan lebih mudah. Mereka mulai mempelajari bagaimana listrik bekerja, bagaimana arus dapat mengalir, bagaimana material tertentu menghasilkan listrik, dan bagaimana energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik. Dari sinilah perkembangan baterai mulai bergerak cepat. Namun baterai awal masih memiliki banyak kekurangan. Ukurannya besar. Tidak praktis. Materialnya bisa cepat mengalami penurunan kinerja. Dan tentu saja, baterai tersebut belum bisa digunakan seperti baterai modern. Tetapi sebuah teknologi tidak harus sempurna ketika pertama kali ditemukan. Yang penting adalah konsep dasarnya sudah terbukti. Listrik bisa dihasilkan melalui reaksi kimia. Kemudian para ilmuwan mulai mencari cara membuat baterai yang lebih baik. Salah satu perkembangan penting datang dari John Daniell pada tahun 1836. Daniell mengembangkan sel elektrokimia yang kemudian dikenal sebagai Daniell Cell. Baterai ini memberikan sumber listrik yang lebih stabil dibandingkan beberapa desain sebelumnya. Perkembangan seperti ini sangat membantu penelitian listrik pada abad ke-19. Baterai mulai digunakan untuk berbagai eksperimen. Kemudian listrik mulai masuk ke bidang komunikasi. Salah satu contoh paling penting adalah telegraf. Bayangkan dunia sebelum internet. Sebelum telepon, sebelum smartphone. Jika seseorang ingin mengirim pesan ke tempat yang sangat jauh, prosesnya bisa membutuhkan waktu lama. Telegraf mengubah semuanya. Sinyal dapat dikirim melalui kabel menggunakan listrik. Dan baterai menjadi salah satu sumber energi penting untuk sistem tersebut. Artinya, perkembangan baterai bukan hanya tentang menyimpan energi. Baterai ikut membantu perkembangan komunikasi modern. Kemudian muncul perkembangan yang jauh lebih penting. Baterai mulai dibuat agar bisa digunakan kembali. Inilah yang kita kenal sebagai baterai isi ulang. Pada tahun 1859, ilmuwan Prancis Gaston Plante mengembangkan baterai timbal asam yang dapat diisi ulang. Teknologi ini menjadi tonggak penting. Karena sebelumnya, banyak sel baterai hanya digunakan sampai bahan kimianya tidak lagi mampu menghasilkan listrik dengan baik.
Dengan baterai isi ulang, energi dapat digunakan, kemudian baterai diisi kembali. Konsep tersebut terdengar biasa bagi kita sekarang. Tetapi pada masa itu, ini merupakan perkembangan besar. Baterai tidak lagi harus selalu dianggap sebagai sumber listrik sekali pakai. Dan teknologi timbal asam kemudian memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan sampai sekarang, teknologi tersebut masih digunakan dalam berbagai kendaraan dan sistem kelistrikan. Perkembangan baterai terus berjalan. Material baru ditemukan. Desain sel semakin baik. Ukuran semakin bervariasi. Dan penggunaan baterai semakin luas. Namun ada satu masalah yang terus muncul. Bagaimana membuat baterai lebih ringan tetapi tetap mampu menyimpan energi dalam jumlah besar? Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika manusia mulai mengembangkan perangkat yang dapat dibawa kemana-mana. Karena baterai yang besar dan berat mungkin masih bisa digunakan untuk sistem tertentu. Tetapi akan menjadi masalah besar jika baterai harus dimasukkan ke dalam perangkat kecil. Inilah yang akhirnya mendorong perkembangan baterai menuju teknologi yang lebih modern. Memasuki abad ke-20, baterai mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Baterai digunakan pada senter, radio, peralatan komunikasi, kamera, mainan, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Namun sebagian besar baterai yang digunakan masih memiliki keterbatasan. Ada baterai sekali pakai. Ada baterai isi ulang. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian dunia elektronik berkembang semakin cepat. Radio menjadi populer. Televisi berkembang. Perangkat elektronik semakin kecil. Dan kebutuhan terhadap sumber energi portabel semakin besar. Manusia membutuhkan baterai yang lebih ringan. Lebih tahan lama. Dan memiliki kapasitas energi yang lebih tinggi. Perjalanan panjang tersebut akhirnya membawa kita menuju salah satu perubahan terbesar dalam sejarah baterai. Baterai lithium-ion. Tetapi sebelum sampai ke sana, manusia harus melewati berbagai eksperimen dan kegagalan. Karena menciptakan baterai yang ringan, kuat, dapat diisi ulang, dan mampu menyimpan energi dalam jumlah besar ternyata jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Dan ketika teknologi tersebut akhirnya berhasil dikembangkan, dampaknya bukan hanya mengubah baterai. Ia mengubah seluruh dunia elektronik. Smartphone menjadi mungkin. Laptop menjadi semakin praktis. Kamera digital berkembang. Dan pada akhirnya, kendaraan listrik modern mendapatkan sumber energi yang jauh lebih sesuai dengan kebutuhannya. Dari baterai nikel menuju lithium-ion 6. Setelah baterai timbal asam berkembang, perjalanan baterai belum berhenti. Manusia masih menghadapi satu masalah besar. Baterai harus dibuat lebih kecil, lebih ringan, tetapi mampu menyimpan energi lebih banyak. Kebutuhan ini semakin besar ketika perangkat elektronik mulai berkembang. Radio menjadi semakin populer. Peralatan komunikasi semakin banyak. Kamera mulai menggunakan sumber listrik portabel. Dan masyarakat mulai membutuhkan baterai yang bisa digunakan berulang kali tanpa harus selalu menggantinya. Salah satu perkembangan penting datang dari baterai nikel kadmium atau NiCd. Baterai ini memiliki kemampuan untuk diisi ulang berkali-kali dan cukup kuat digunakan pada berbagai perangkat. Selama bertahun-tahun, NiCd menjadi salah satu teknologi baterai isi ulang yang penting. Namun teknologi ini juga memiliki kelemahan. Kadmium merupakan material yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, baterai NiCd memiliki apa yang dikenal sebagai memory effect,
yaitu kondisi tertentu yang dapat membuat kapasitas baterai seolah-olah berkurang jika penggunaannya tidak dikelola dengan baik. Para ilmuwan kemudian mencari alternatif. Muncullah nikel metal hidride atau NiMH. Teknologi ini menawarkan kapasitas yang lebih besar dibandingkan NiSiD dan mengurangi ketergantungan terhadap kadmium. Baterai NiMH kemudian digunakan pada berbagai perangkat elektronik dan bahkan kendaraan hybrid. Tetapi dunia elektronik terus bergerak. Perangkat semakin kecil. Laptop mulai berkembang. Telepon seluler mulai menjadi populer. Dan manusia menginginkan perangkat yang bisa digunakan lebih lama tanpa harus membawa baterai besar. Disinilah kebutuhan terhadap baterai dengan kepadatan energi tinggi menjadi sangat penting. Kemudian perhatian ilmuwan mulai tertuju pada litium. Litium merupakan salah satu unsur yang sangat ringan dan memiliki karakteristik elektrokimia yang menarik. Jika dapat digunakan dengan aman dalam baterai, litium berpotensi menghasilkan penyimpanan energi yang jauh lebih tinggi. Namun ada tantangan besar. Litium sangat reaktif. Membuat baterai berbasis litium yang aman dan dapat diisi ulang bukanlah pekerjaan sederhana. Para ilmuwan harus menemukan material elektroda yang tepat dan sistem yang mampu mengendalikan reaksi di dalam baterai. Penelitian berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan baterai litium adalah M. Stanley Whittingham. Penelitiannya membantu membuka jalan bagi baterai litium yang dapat diisi ulang. Kemudian John B. Goodenough mengembangkan material katoda yang sangat penting dalam perkembangan baterai litium-ion modern. Setelah itu, Akira Yoshino mengembangkan desain yang semakin mendekati baterai litium-ion komersial. Ketiga nama tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah teknologi baterai. Tetapi teknologi baru membutuhkan perusahaan yang mampu membawanya dari laboratorium menuju pasar. Pada tahun 1991, Sony mulai memasarkan baterai litium-ion secara komersial. Inilah salah satu titik balik terbesar dalam sejarah baterai. Baterai litium-ion memiliki kombinasi yang sangat menarik. Lebih ringan. Kepadatan energi tinggi. Dapat diisi ulang. Dan cocok untuk perangkat elektronik portabel. Perkembangan ini datang pada waktu yang sangat tepat. Telepon seluler sedang berkembang. Laptop semakin populer. Kamera digital mulai muncul. Dan berbagai perangkat elektronik portabel membutuhkan sumber energi yang lebih baik. Baterai litium-ion kemudian menjadi salah satu fondasi revolusi perangkat elektronik modern. Bayangkan smartphone tanpa baterai litium-ion. Laptop yang harus menggunakan baterai sangat besar. Kamera digital dengan sumber energi yang berat. Semua itu akan jauh lebih sulit dibuat praktis. Tetapi dampak litium-ion tidak berhenti di perangkat elektronik. Teknologi ini kemudian membuka peluang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kendaraan listrik. Salah satu masalah terbesar mobil listrik generasi lama adalah baterai yang terlalu berat dan kapasitasnya terbatas. Litium-ion memberikan kemungkinan baru. Jika baterai dapat menyimpan lebih banyak energi dalam ukuran yang relatif lebih kecil, kendaraan listrik bisa memiliki jarak tempuh yang lebih baik tanpa harus membawa baterai yang terlalu besar. Inilah salah satu alasan mengapa kebangkitan mobil listrik modern sangat berkaitan dengan perkembangan baterai litium-ion. Namun litium-ion bukan teknologi yang sempurna. Baterai ini tetap membutuhkan sistem pengamanan. Temperatur harus dikontrol. Pengisian harus diatur. Dan sel-sel baterai harus dikelola dengan sistem elektronik yang tepat. Karena itu, kendaraan listrik modern tidak hanya memiliki baterai. Mereka juga memiliki Battery Management System atau BMS.
Sistem ini memantau kondisi baterai dan membantu menjaga agar baterai bekerja dalam batas yang aman. Jadi ketika kita melihat sebuah baterai modern, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari perjalanan teknologi yang sangat panjang. Dari susunan logam sederhana milik Volta, kemudian berkembang menjadi baterai timbal asam, berlanjut ke nikel kadmium, kemudian nikel metal hidride, dan akhirnya lithium ion. Setiap generasi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Namun semuanya memberikan satu hal penting. Pelajaran untuk generasi berikutnya. Dan setelah lithium ion berhasil mengubah dunia elektronik, tantangan berikutnya menjadi semakin besar. Manusia tidak lagi hanya membutuhkan baterai untuk smartphone dan laptop. Kita membutuhkan baterai untuk mobil, untuk rumah, untuk penyimpanan energi, bahkan untuk membantu jaringan listrik. Artinya, baterai masa depan harus menjadi lebih murah, lebih aman, lebih tahan lama, dan mampu menyimpan energi jauh lebih besar. Dan dari sinilah perlombaan baterai memasuki babak baru. Baterai menjadi jantung kendaraan listrik 7. Ketika baterai lithium-ion mulai digunakan secara luas pada perangkat elektronik, manusia perlahan menyadari bahwa teknologi ini memiliki potensi yang jauh lebih besar. Baterai tidak lagi hanya digunakan untuk menyalakan ponsel, kamera, atau laptop. Jika kapasitasnya terus ditingkatkan, baterai bisa digunakan untuk menggerakkan sesuatu yang jauh lebih besar. Mobil. Inilah salah satu perubahan paling penting dalam sejarah baterai. Mobil listrik sebenarnya sudah ada sejak lebih dari 100 tahun lalu. Namun baterai pada masa itu terlalu berat dan memiliki kapasitas terbatas. Lithium-ion mengubah situasi tersebut. Baterai bisa dibuat dalam jumlah banyak dan disusun menjadi satu sistem besar. Setiap sel menyimpan energi. Sel-sel tersebut digabung menjadi modul. Kemudian modul disusun menjadi satu battery pack. Sistem inilah yang akhirnya menjadi sumber tenaga utama kendaraan listrik modern. Perusahaan seperti Tesla kemudian menunjukkan kepada dunia betapa pentingnya baterai dalam kendaraan. Pada mobil bensin, orang biasanya melihat mesin sebagai jantung kendaraan. Pada mobil listrik, baterai mengambil peran yang sangat besar. Baterai menentukan seberapa jauh kendaraan bisa berjalan. Menentukan sebagian besar bobot kendaraan. Mempengaruhi performa. Dan menjadi salah satu komponen termahal. Karena itu, perkembangan kendaraan listrik sangat bergantung pada perkembangan baterai. Semakin baik baterainya, semakin menarik kendaraan listrik. Salah satu tantangan terbesar adalah kepadatan energi. Sederhananya, berapa banyak energi yang dapat disimpan dalam berat dan ukuran tertentu. Jika baterai mampu menyimpan lebih banyak energi tanpa menjadi jauh lebih berat, kendaraan bisa memiliki jarak tempuh lebih jauh. Itulah sebabnya para ilmuwan dan perusahaan terus mencari material dan desain sel yang lebih baik. Namun bukan hanya kapasitas yang penting. Baterai juga harus aman. Bayangkan ribuan sel baterai berada di dalam sebuah kendaraan. Jika salah satu bagian mengalami masalah, sistem harus mampu mendeteksinya. Temperatur harus dipantau. Tegangan harus dikontrol. Pengisian harus diatur. Disinilah battery management system menjadi sangat penting. Sistem tersebut bekerja seperti pengawas baterai. Ia membantu memastikan setiap bagian bekerja dalam kondisi yang sesuai. Selain kendaraan listrik, baterai lithium-ion juga mulai digunakan untuk menyimpan energi dari sumber terbarukan. Panel surya menghasilkan listrik ketika matahari bersinar. Tetapi kebutuhan listrik tidak selalu terjadi pada waktu yang sama. Energi yang dihasilkan pada siang hari dapat disimpan dan digunakan kemudian.
Baterai membuat hal tersebut semakin memungkinkan. Karena itu, baterai mulai memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar sumber energi kendaraan. Ia mulai menjadi bagian dari sistem energi. Rumah dapat memiliki penyimpanan energi. Perusahaan dapat menggunakan baterai untuk mengelola kebutuhan listrik. Jaringan listrik dapat menggunakan sistem penyimpanan berukuran besar. Semakin banyak energi terbarukan digunakan, semakin penting teknologi penyimpanan. Tetapi perkembangan baterai juga membawa tantangan baru. Bahan baku menjadi sangat penting. Litium, nikel, grafit, dan berbagai material lainnya dibutuhkan dalam jumlah besar untuk produksi baterai. Permintaan yang meningkat berarti industri harus memikirkan bagaimana material tersebut ditambang, diproses, digunakan, dan akhirnya didaur ulang. Karena itu, masa depan baterai tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyimpan energi, tetapi juga oleh bagaimana baterai dibuat dan dikelola sepanjang siklus hidupnya. Perusahaan kemudian mulai mencari cara untuk membuat baterai lebih murah. Salah satu caranya adalah meningkatkan skala produksi. Semakin banyak baterai diproduksi, semakin efisien proses manufakturnya dapat dilakukan. Pabrik baterai berukuran sangat besar mulai dibangun. Produksi sel menjadi semakin otomatis. Dan teknologi manufaktur terus berkembang. Tujuannya sederhana. Membuat baterai dalam jumlah sangat besar dengan biaya lebih rendah. Hal tersebut sangat penting untuk kendaraan listrik. Karena jika harga baterai turun, harga kendaraan listrik juga memiliki peluang untuk menjadi lebih terjangkau. Namun perjalanan baterai belum berakhir. Litium-ion saat ini sangat penting, tetapi para ilmuwan masih mencari teknologi yang lebih baik. Mereka ingin baterai yang lebih cepat diisi, lebih aman, lebih tahan lama, lebih murah, dan memiliki kapasitas lebih tinggi. Ada penelitian mengenai baterai solid state. Ada pengembangan berbagai jenis kimia baterai. Ada teknologi yang menggunakan material berbeda untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan tertentu. Semua itu menunjukkan bahwa evolusi baterai masih berlangsung. Menariknya, perjalanan ini kembali membawa kita ke titik awal. Lebih dari 200 tahun lalu, Volta membuat sumber listrik sederhana dari susunan material. Hari ini, manusia membuat battery pack yang mampu menggerakkan kendaraan selama ratusan kilometer. Prinsip dasarnya masih sama. Energi kimia diubah menjadi energi listrik. Tetapi teknologi yang mengelilinginya telah berkembang luar biasa. Dari perangkat sederhana di laboratorium menjadi salah satu teknologi paling penting dalam kehidupan modern. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah baterai akan menjadi bagian dari masa depan. Baterai sudah menjadi bagian dari masa kini. Pertanyaannya adalah, seperti apa baterai generasi berikutnya? Apakah baterai akan mampu terisi dalam waktu yang jauh lebih singkat? Apakah kendaraan listrik nantinya bisa menempuh jarak lebih jauh? Apakah baterai akan menjadi jauh lebih aman? Dan apakah suatu hari baterai baru akan menggantikan litium-ion? Jawabannya sedang dicari oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Masa depan baterai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? 6. Perjalanan baterai dimulai lebih dari 200 tahun lalu. Dari eksperimen sederhana Alessandro Volta, kemudian berkembang menjadi baterai timbal asam, baterai nikel, hingga akhirnya litium-ion. Setiap generasi membawa perubahan besar. Tetapi perjalanan tersebut belum selesai. Justru sekarang, dunia sedang memasuki babak baru. Baterai menjadi semakin penting karena kebutuhan energi manusia terus meningkat. Kita menggunakan lebih banyak perangkat elektronik.
kendaraan listrik semakin berkembang. Energi surya dan angin semakin banyak digunakan. Dan semua teknologi tersebut membutuhkan satu hal yang sama: penyimpanan energi. Masalahnya, baterai lithium-ion masih memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah waktu pengisian. Meskipun teknologi pengisian semakin cepat, manusia tetap menginginkan baterai yang bisa diisi dalam waktu sesingkat mungkin. Bayangkan jika sebuah kendaraan listrik dapat mendapatkan energi dalam waktu yang sangat singkat, sementara jarak tempuhnya tetap jauh. Pengalaman menggunakan kendaraan listrik tentu akan semakin praktis. Kemudian ada persoalan lain. Daya tahan. Semakin sering baterai digunakan dan diisi ulang, performanya dapat berubah seiring waktu. Karena itu, para ilmuwan terus mencari cara membuat baterai yang mampu bertahan lebih lama. Ada pula tantangan keamanan. Baterai modern membutuhkan sistem pengawasan yang sangat baik. Jika terjadi kerusakan atau kondisi tertentu yang tidak terkendali, baterai dapat mengalami masalah serius. Karena itu, generasi baterai berikutnya harus bukan hanya lebih kuat, tetapi juga lebih aman. Salah satu teknologi yang sering dibicarakan adalah solid-state battery. Berbeda dengan baterai lithium-ion konvensional yang menggunakan elektrolit cair atau berbasis cairan, baterai solid-state menggunakan material padat sebagai elektrolit. Teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan keamanan dan kepadatan energi. Tetapi membuatnya dalam jumlah besar dengan biaya yang terjangkau masih menjadi tantangan. Dan seperti yang kita pelajari dari sejarah baterai, teknologi yang menjanjikan belum tentu langsung menjadi teknologi massal. Dibutuhkan penelitian, dibutuhkan produksi, dibutuhkan pengujian, dan tentu saja dibutuhkan biaya yang masuk akal. Selain solid state, para peneliti juga mengembangkan berbagai jenis kimia baterai lainnya. Tujuannya sama: mendapatkan kombinasi terbaik antara harga, kapasitas, keamanan, umur penggunaan, dan ketersediaan material. Perkembangan tersebut nantinya tidak hanya memengaruhi mobil. Baterai juga dapat mengubah cara rumah menggunakan energi. Bayangkan sebuah rumah memiliki panel surya. Pada siang hari, panel menghasilkan listrik. Sebagian digunakan langsung. Sisanya disimpan dalam baterai. Pada malam hari, energi tersebut dapat digunakan kembali. Dengan sistem seperti ini, baterai menjadi semacam tempat penyimpanan energi pribadi. Dalam skala yang lebih besar, konsep yang sama dapat digunakan untuk jaringan listrik. Ketika produksi energi terbarukan sedang tinggi, listrik dapat disimpan. Ketika kebutuhan meningkat, energi tersebut dapat digunakan kembali. Dengan demikian, baterai dapat membantu menghubungkan sumber energi yang produksinya tidak selalu stabil dengan kebutuhan listrik manusia. Namun ada satu tantangan besar yang tidak boleh dilupakan. Daur ulang. Semakin banyak baterai digunakan, semakin banyak pula baterai yang nantinya mencapai akhir masa pakainya. Karena itu, industri harus memikirkan bagaimana material di dalam baterai dapat digunakan kembali. Jika proses ini berkembang dengan baik, material berharga dapat dipulihkan dan digunakan untuk membuat baterai baru. Dengan begitu, ketergantungan terhadap bahan mentah baru dapat dikurangi. Ini menunjukkan bahwa evolusi baterai bukan hanya tentang menemukan teknologi baru, tetapi juga tentang membuat seluruh siklus baterai menjadi lebih efisien. Mulai dari bahan baku, produksi, penggunaan, hingga daur ulang. Dan jika kita melihat perjalanan baterai dari awal hingga sekarang, perubahan yang terjadi benar-benar luar biasa. Dulu manusia membutuhkan susunan logam sederhana untuk menghasilkan listrik.
Sekarang baterai dapat menggerakkan kendaraan, menyimpan energi rumah, menyalakan perangkat elektronik, dan membantu menjaga kestabilan sistem energi. Perjalanan tersebut membutuhkan lebih dari 200 tahun penelitian dan inovasi. Namun mungkin bagian paling menarik justru belum terjadi. Karena baterai yang kita gunakan hari ini kemungkinan bukanlah bentuk akhirnya. Teknologi akan terus berkembang. Material baru akan ditemukan. Metode produksi akan berubah. Dan mungkin suatu hari nanti kita akan menggunakan baterai yang jauh berbeda dari lithium-ion yang kita kenal sekarang. Bayangkan sebuah dunia di mana kendaraan listrik dapat menempuh jarak sangat jauh dengan 1 kali pengisian. Pengisian berlangsung jauh lebih cepat. Baterai bertahan selama bertahun-tahun. Dan sebagian besar materialnya dapat didaur ulang. Jika hal tersebut berhasil diwujudkan, dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya bagi industri otomotif, tetapi juga bagi energi, teknologi, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Dan semuanya berawal dari satu eksperimen sederhana lebih dari 2 abad lalu. Alessandro Volta mungkin tidak pernah membayangkan bahwa penemuannya akan menjadi bagian dari perjalanan menuju smartphone, laptop, mobil listrik, dan sistem penyimpanan energi modern. Tetapi itulah menariknya sejarah teknologi. Sebuah penemuan kecil dapat menjadi awal dari perubahan yang sangat besar. Dari tumpukan logam sederhana, menjadi baterai yang mampu menggerakkan kendaraan. Dari laboratorium, menjadi bagian dari kehidupan miliaran manusia. Dan perjalanan itu masih terus berjalan. Jadi ketika kita mengisi baterai smartphone malam ini, atau melihat sebuah mobil listrik melaju di jalan, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari sejarah yang sangat panjang. Baterai bukan sekadar tempat menyimpan listrik. Baterai adalah salah satu teknologi yang memungkinkan dunia modern bergerak. Dan siapa tahu, baterai yang sedang dikembangkan hari ini mungkin akan menjadi teknologi yang mengubah kehidupan generasi berikutnya. Kalau kamu suka pembahasan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Tekan like jika kamu menikmati videonya, dan share video ini supaya semakin banyak orang tahu bagaimana perjalanan baterai dari eksperimen sederhana hingga menjadi salah satu teknologi terpenting di dunia. Karena teknologi yang kita anggap biasa hari ini, seringkali memiliki sejarah yang luar biasa panjang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari baterai pertama hingga baterai masa depan, perjalanan teknologi belum berakhir.